Oke, kita mulai ya. Ada satu frasa nih yang kayaknya makin hari makin relevan banget, no viral, no justice. Sebuah fenomena di mana media sosial, entah gimana ceritanya, sekarang jadi kayak ruang sidang buat banyak orang. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kok kayaknya sebuah kasus hukum itu baru dapat perhatian serius setelah viral di medsos? Kenapa laporan dari warga biasa seringnya mandek, tapi begitu warganet rame-rame bersuara, aparat tiba-tiba langsung gerak cepat? Nah, dari situlah lahir istilah yang lagi kita bahas ini, no viral, no justice. Dan ini bukan sekedar slogan iseng loh. Ini tuh kayak teriakan kekecewaan banyak orang. Ini adalah sebuah persepsi bahwa keadilan baru benar-benar terasa hadir setelah sebuah kasus dapat tekanan masif dari publik lewat media sosial. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Sebelum viral, laporannya mandek. Nggak ada kejelasan, pelakunya kayaknya santai-santai aja, kebal hukum. Begitu viral, boom! Tiba-tiba prosesnya ngebut, semua media ngeliput, dan reputasi institusi langsung jadi taruhan. Beda banget. Ini kan jadi bikin kita mikir, pertanyaan yang fundamental banget sebetulnya, keadilan di negara kita ini jalannya berdasarkan apa sih? Berdasarkan hukum atau berdasarkan seberapa populer sebuah kasus? Jadi pertanyaannya kenapa sih ini bisa sampai terjadi? Yuk kita coba bedah 3 akar masalah utamanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dan ini bisa dibilang adalah fondasi dari semua masalahnya. Yaitu rendahnya kepercayaan publik ke aparat penegak hukum. Kenapa orang-orang lari ke media sosial? Ya bayangin aja, laporan resmi rasanya dicuekin, prosesnya ribet, nggak transparan, akhirnya ya medsos jadi semacam pengadilan alternatif. Satu-satunya tempat mereka merasa suaranya bisa didengar dan punya harapan. Lanjut ke penyebab kedua. Ini yang ngejelasin kenapa viral itu punya kekuatan super. Jawabannya adalah tekanan opini publik yang dahsyat. Begitu satu kasus meledak di dunia maya, dampaknya itu gede banget buat institusi manapun. Jadi gimana caranya viralitas ini bisa maksa mereka bertindak? Gini, pertama, reputasi institusi itu langsung di ujung tanduk. Kedua, mereka jadi disorot satu negara kan. Nah ini nimbulin tekanan moral dan politik yang kuat banget. Pada akhirnya media sosial itu jadi semacam wasit atau kontrol sosial dadakan yang ternyata ampuh. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling nyentuh rasa keadilan kita semua. Fakta pahit bahwa ada ketimpangan akses terhadap keadilan. Coba kita bayangin, buat mereka yang nggak punya kuasa, nggak punya duit, nggak punya orang dalam, ya mau gimana lagi? Bikin kasusnya viral, itu seringkali terasa jadi satu-satunya cara, satu-satunya harapan, biar suara mereka didengar. Tapi, tunggu dulu. Walaupun kelihatannya ini solusi instan, fenomena ini sebetulnya adalah jalan pintas yang bahaya banget buat sistem hukum kita. Nah, apa aja sih bahayanya? Bahaya paling dasarnya, ini ngerusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Harusnya kan hukum itu sama buat semua. Tapi fenomena ini malah bikin ada 2 jalur keadilan. Aturan mainnya jadi beda. Yang viral dapat keadilan, yang diam-diam aja, ya diabaikan. Bahaya kedua, peran penegak hukum jadi bias. Idealnya, mereka bertindak berdasarkan apa? Laporan, bukti, dan aturan hukum. Tapi sekarang, mereka jadi terdorong bertindak karena tekanan netizen. Fokusnya geser dari penegakan hukum jadi public relations. Dan ini yang paling ngeri. Ini membuka gerbang buat yang namanya trial by public opinion atau penghakiman massa. Kasus diadili di medsos bahkan sebelum ada putusan resmi. Ini bisa menghancurkan hidup orang cuma dari info sepotong-sepotong. Dan yang paling parah, ini menginjak-injak prinsip paling sakral dalam hukum, asas praduga tak bersalah. Jadi, poin utamanya gini, no viral, no justice itu bukan solusi. Anggap aja ini alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget. Tanda bahwa ada sesuatu yang salah dan harus segera kita perbaiki di sistem kita. Terus gimana cara memperbaikinya? Ada beberapa langkah kunci nih. 1. Transparansi proses hukum, biar semua orang bisa ngawal. 2. Respons cepat sama laporan warga, jadi nggak perlu nunggu viral dulu. 3. Pengawasan internal yang ketat. 4. Kasih sanksi tegas buat aparat yang nakal, biar ada efek jerak. Dan 5. Yang nggak kalah penting, edukasi hukum ke masyarakat, supaya kita semua melek hukum. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau no viral, no justice itu bukan penyakitnya. Itu cuma gejalanya. Cuma cermin yang nunjukin ada masalah yang jauh lebih dalam di sistem penegakan hukum kita. Karena harusnya, keadilan itu ada karena hukumnya berjalan dengan benar, bukan karena sebuah kasus untung-untungan jadi viral. Jadi pertanyaan ini kembali lagi ke kita semua.
Emangnya keadilan di Indonesia harus nunggu viral dulu gitu?